Aku sempat mengira, saat Mas Aris melingkarkan cincin berlian itu di jariku, segala perihku sebagai anak kuli cuci telah berakhir. Aku membayangkan, hidup di rumah megah dengan pilar-pilar raksasa akan menjadikanku seorang ratu yang tidak perlu lagi mencemaskan sesuap nasi untuk hari esok. Namun aku keliru. Ternyata, kilau berlian ini hanyalah borgol yang lebih indah, dan rumah mewah ini adalah penjara paling dingin yang pernah aku tinggali. Namaku Devi, usiaku 23 tahun, dan inilah kisahku tentang bagaimana aku menukar kemiskinan dengan perbudakan yang dibungkus rapi dalam status sebagai istri konglomerat. Aku tumbuh besar di pemukiman kumuh, tempat di mana aroma selokan dan uap keringat menjadi kawan sehari-hari. Ibuku hanya seorang buruh cuci yang tangannya selalu kasar dan pecah-pecah karena deterjen, sementara ayah sudah lama pergi meninggalkan kami tanpa kabar. Jadi ketika Mas Aris, seorang duda kaya pemilik perusahaan properti yang usianya 20 tahun lebih tua dariku, datang meminang, ibu langsung bersujud syukur. Ibu bilang ini adalah mukjizat, jawaban atas doa-doa panjangnya agar aku tidak perlu lagi hidup melarat sepertinya. Mas Aris terlihat begitu lembut, berwibawa, dan menjanjikan dunia untukku. Aku yang baru saja lulus kuliah dengan tumpukan utang biaya pendidikan, merasa seolah baru saja memenangkan lotre kehidupan. Sebelum aku melanjutkan kisah tentang hancurnya malam pertamaku di rumah itu, bolehkah aku meminta pendapat bijak dari kalian? Menurut kalian, manakah yang lebih menyakitkan? Hidup miskin namun memiliki kebebasan? Atau hidup bergelimang harta, tetapi kehilangan harga diri? Tuliskan juga ya, dari kota mana kalian sedang mendengarkan ceritaku ini. Seminggu setelah pesta resepsi yang begitu megah, pesta yang sempat viral karena aku dijuluki sebagai Cinderella di dunia nyata, segalanya berubah secara drastis. Begitu kakiku melangkah masuk ke rumah raksasanya di kawasan elit, Mas Aris langsung memecat 3 asisten rumah tangganya tepat di hadapanku. Aku bingung dan bertanya dengan sangat pelan. Mas, kenapa mereka semua diberhentikan? Lalu siapa yang akan mengurus rumah sebesar ini? Mas Aris hanya tersenyum tipis, jenis senyum yang dingin dan tidak sampai ke matanya. Dia menarik tanganku dengan kasar, melepaskan tas bermerek yang baru saja ia belikan, lalu melemparkan kain pel serta sapu ke arah kakiku. Kamu pikir aku menikahi anak orang miskin hanya untuk dijadikan pajangan? Suaranya rendah, namun menusuk hingga ke relung hatiku. Istri pertamaku pergi karena dia tidak mau mengurus rumah. Kamu berbeda, bukan? Kamu sudah terbiasa dengan kerja kasar. Sekarang, bersihkan seluruh lantai 2 sebelum matahari terbenam. Jangan ada satupun debu yang tersisa, atau kamu akan tahu akibatnya. Aku hanya bisa mematung. Air mataku jatuh satu persatu di atas lantai marmer yang dingin. Di saat itulah aku tersadar. Mas Aris tidak sedang mencari pendamping hidup. Dia hanya membutuhkan pelayan yang bisa ia tiduri secara sah, tanpa harus membayar gaji bulanan. Setiap hari, jadwal hidupku dimulai sejak pukul 4 pagi. Aku harus menyiapkan sarapan yang sangat rumit, mencuci semua pakaian mahalnya dengan tangan karena ia beralasan mesin cuci akan merusak serat kain, hingga menyikat setiap sudut toilet di kamar tamu yang bahkan tidak pernah dikunjungi orang. Jika aku melakukan kesalahan kecil saja, seperti suhu kopi yang kurang panas, ia tidak segan-segan menyiramkan kopi itu ke tubuhku. Pernah suatu kali tanganku meletuh tak karena air panas, namun ia hanya menatapku datar sambil berujar, "Kulit orang miskin kan tebal, harusnya luka seperti itu tidak terasa sakit." Aku terjebak. Aku ingin lari, namun ia selalu mengancam akan mencabut semua biaya pengobatan jantung ibu jika aku berani pergi. Aku benar-benar telah menjadi babu di rumah yang seharusnya menjadi milikku juga. Namanya Siska dan Kevin. Siska baru saja masuk kuliah, sementara Kevin duduk di bangku SMA. Sejak hari pertama aku tinggal di sana, mereka tidak pernah memanggilku ibu ataupun mbak. Mereka memanggilku dengan sebutan "Hey" atau babu baru. Mas Aris hanya diam melihatnya. Bahkan terkadang ia tertawa saat Siska sengaja menumpahkan jus jeruk di lantai yang baru saja selesai aku pel dengan susah payah. "Ayo, bersihkan lagi. Kamu kan sudah biasa hidup di selokan. Jadi bau karbol ini pasti terasa seperti parfum untukmu kan?" ejek Siska sambil melenggang pagi. Pernah suatu malam, ada jamuan makan malam besar dengan rekan bisnis Mas Aris. Aku sudah sangat lelah karena seharian memasak puluhan menu sendirian,
tanpa bantuan siapapun. Mas Aris melarangku ikut duduk di meja makan. Ia menyuruhku memakai seragam asisten rumah tangga yang ia beli khusus untukku dan menyuruhku melayani tamu-tamunya. Aku harus menuangkan wine dan menyajikan piring, sementara teman-teman Mas Aris menatapku dengan tatapan merendahkan. Salah satu rekan bisnisnya bertanya, "Loh Aris, ini bukannya istri barumu yang cantik itu? Kenapa dia yang melayani kita?" Mas Aris menjawab sambil tertawa santai. "Oh, dia memang suka sekali bersih-bersih. Katanya kalau tidak kerja kasar, badannya pegal semua. Namanya juga anak orang susah. Jiwanya sudah terbentuk untuk melayani, bukan untuk dilayani." Hatiku hancur seketika. Rasa maluku lebih besar daripada rasa lelahku. Aku berlari ke dapur dengan air mata yang sudah tidak bisa kubendung lagi. Di dapur, bukannya istirahat, Kevin justru datang dan melemparkan tumpukan sepatu olahraganya yang berlumpur ke arahku. "Cuci ini sekarang. Besok pagi harus sudah kering dan wangi. Kalau tidak, aku akan bilang papa untuk menghentikan pengiriman obat ibu kamu." Ancamnya dengan senyum licik. Setiap malam, aku meringkuk di pojok tempat tidur yang mewah, tapi hatiku meronta ingin kembali ke gubuk kecilku yang dulu. Kemiskinan di masa laluku memang menyakitkan karena perut yang lapar. Tapi perbudakan ini jauh lebih menyiksa karena jiwaku yang dihancurkan setiap detik. Aku hanya bisa memeluk foto ibu secara diam-diam, menelan semua isak tangis agar Mas Aris tidak terbangun dan marah. Aku bertahan hanya untuk satu alasan, nyawa ibu. Tubuhku bukan mesin, meskipun Mas Aris dan anak-anaknya memperlakukanku seolah aku terbuat dari besi. Kelelahan yang menumpuk selama berbulan-bulan akhirnya mencapai puncaknya. Pagi itu, kepalaku terasa sangat berat, pandanganku berputar, dan seluruh persendianku serasa lepas. Namun di rumah ini, sakit adalah sebuah kemewahan yang tidak diizinkan bagiku. Aku terbangun dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Menggigil di bawah selimut sutra yang mahal, aku mencoba memohon pada Mas Aris agar diizinkan beristirahat barang beberapa jam saja. "Mas, badanku panas sekali. Bolehkan aku istirahat sebentar? Aku akan menyelesaikan cucian nanti siang," ucapku dengan suara yang gemetar dan parau. Mas Aris yang sedang merapikan dasinya di depan cermin besar bahkan tidak menoleh ke arahku. Ia justru berjalan mendekat, menyibak selimutku dengan kasar, dan menatapku dengan sorot mata penuh kejengkelan. "Sakit? Kamu pikir ini hotel tempatmu bisa bermanja-manja? Ingat, Devi, setiap rupiah yang aku keluarkan untuk biaya rumah sakit ibumu itu mahal harganya. Kalau kamu malas, lebih baik ibumu aku biarkan saja mati tanpa obat." Bentaknya tanpa belas kasihan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret kakiku menuju dapur. Air mataku mengalir deras, membasahi wajahku yang pucat. Aku mulai mencuci tumpukan piring kotor bekas pesta semalam. Setiap kali tanganku menyentuh air dingin, seluruh tubuhku merespons dengan getaran hebat. Siska datang ke dapur. Ia melihatku yang sempoyongan. Namun bukannya bertanya, ia justru mengeluh karena sarapannya belum siap. "Hei, kenapa cuma piring yang kamu urus? Aku sudah lapar. Buatkan aku sandwich sekarang," teriaknya sambil mengebrak meja makan. Aku mencoba membalikkan badan, namun pandanganku mendadak menggelap. Suara teriakan Siska perlahan menghilang, digantikan oleh dengungan panjang di telingaku. Aku merosot ke lantai dapur yang dingin. Kepalaku menghantam pinggiran meja makan, sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap total. Aku pingsan dalam keadaan memegang sepotong roti yang belum sempat aku panggang. Saat aku terbangun, aku tidak berada di rumah sakit. Aku terbangun di lantai gudang belakang yang pengap, tempat di mana mereka menyimpan barang-barang bekas. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Hanya ada segelas air putih hangat yang sudah mendingin di dekatku. Mas Aris berdiri di depan pintu gudang, menatapku seolah aku adalah barang rongsokan yang baru saja rusak. Jangan pura-pura pingsan lagi hanya untuk mencari perhatian. Kalau dalam 1 jam kamu tidak keluar untuk menyetrika baju-baju Kevin, jangan harap ada uang 1 sen pun yang terkirim ke rekening ibumu bulan ini. Ucapnya dingin, lalu membanting pintu gudang. Aku terisak di kegelapan gudang itu. Aku merasa bukan lagi manusia. Aku merasa lebih rendah dari debu. Di saat itulah, di tengah rasa sakit yang luar biasa, sebuah benih keberanian mulai tumbuh di hatiku. Aku sadar,
Jika aku terus diam, aku bukan hanya akan kehilangan harga diri, tapi aku benar-benar akan mati perlahan di tangan orang-orang yang kuanggap sebagai keluarga ini. Keberanian itu tidak datang tiba-tiba, melainkan dari sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur. Aku mulai sadar bahwa Mas Aris menggunakan nyawa ibuku sebagai alat untuk membelengguku. Namun Tuhan sepertinya mendengar rintihan hatiku. Di suatu sore, saat aku dipaksa merapikan loteng yang penuh dengan debu dan barang-barang lama milik mantan istrinya, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Dengan tangan yang gemetar dan perasaan takut jika tertangkap, aku mencongkel kotak itu menggunakan gunting kecil. Di dalamnya aku tidak menemukan perhiasan atau uang, melainkan tumpukan surat medis dan sebuah buku harian kusam milik almarhumah istri pertama Mas Aris. Selama ini Mas Aris bercerita kepada semua orang bahwa istrinya pergi meninggalkannya karena tidak mau mengurus rumah. Namun apa yang tertulis di buku itu membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Istri pertamanya tidak pergi karena malas. Beliau meninggal karena depresi berat dan penganiayaan mental yang sama persis dengan yang aku alami. Di halaman terakhir, ada sebuah dokumen pernyataan utang piutang dan bukti transfer besar-besaran yang menunjukkan bahwa Mas Aris sebenarnya menggunakan kekayaannya untuk menjerat keluarga istrinya dalam utang, sehingga istrinya tidak bisa berkutik, sama seperti aku dan biaya pengobatan ibuku. Lebih mengejutkan lagi, aku menemukan bukti bahwa Mas Aris sebenarnya terlibat dalam penggelapan aset perusahaan milik keluarga mendiang istrinya. Ternyata, kemegahan rumah ini dibangun di atas darah dan air mata wanita lain sebelum aku. Aku segera memotret semua dokumen itu dengan ponsel lamaku, yang layarnya sudah retak, satu-satunya benda yang tidak pernah ia curigai. Malam itu, Mas Aris pulang dengan wajah merah padam, mungkin karena masalah di kantornya. Ia langsung melemparkan sepatunya ke arahku dan membentak karena aku terlambat membukakan pintu. "Kenapa lama sekali? Kamu mau saya kurangi lagi jatah uang obat ibumu?" Aku terdiam. Namun kali ini aku tidak menunduk. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang terjadi pada istrimu dulu. Dan aku tahu dari mana asal semua harta ini." Ucapku dengan nada yang sangat pelan, namun tegas. Wajah Mas Aris berubah seketika, dari marah menjadi pucat pasi, lalu berubah menjadi tawa yang sangat menyeramkan. Ia mendekat dan mencekik leherku pelan. "Lalu kenapa kalau kamu tahu? Siapa yang akan percaya pada anak kulit cuci sepertimu? Tanpa aku, ibumu akan mati besok pagi. Kamu tidak punya pilihan, Devi." Ia tidak tahu bahwa aku sudah mengirimkan foto-foto dokumen itu ke alamat email pengacara keluarga mendiang istrinya yang namanya tertera di buku harian tersebut. Aku merasa ini adalah taruhan nyawaku. Antara aku akan dibebaskan atau aku akan berakhir tragis seperti wanita di dalam buku harian itu. Genggaman tangan Mas Aris di leherku terasa semakin kuat, membuatku sulit untuk bernafas. Matanya yang merah menatapku dengan kebencian yang begitu mendalam. Ia merasa kekuasaannya terancam oleh seseorang yang selama ini ia anggap sebagai keset kaki. Namun, di balik rasa sesak itu, aku tidak lagi merasakan ketakutan yang melumpuhkan. Ada rasa lega karena akhirnya aku berani menyuarakan kebenaran. "Kamu berani mengancamku, Devi? Kamu pikir kamu siapa?" Mas Aris menghempaskanku ke lantai dengan sangat keras hingga kepalaku membentur sudut meja. Ia kemudian berjalan ke arah laci mejanya, mengambil sebuah map dan merobeknya di depan mataku. "Itu surat perjanjian pengobatan ibumu. Mulai detik ini, aku tidak akan membayar sepeser pun. Biarkan ibumu mati perlahan karena kecerobohanmu." Siska dan Kevin berdiri di ambang pintu, menonton pemandangan itu seolah-olah itu adalah hiburan yang menyenangkan. Siska tersenyum sinis, sementara Kevin hanya melipat tangan di dada. Mereka tidak sadar bahwa kehancuran ayah mereka sudah berada di depan mata. "Mas, semuanya sudah terlambat," ucapku sambil berusaha bangkit, menahan sakit yang luar biasa di kepalaku. Aku tidak hanya menyimpan foto-foto itu. Pengacara keluarga istrimu yang dulu, dia sudah membalas pesanku. Polisi mungkin sedang dalam perjalanan ke sini untuk mempertanyakan aset perusahaan yang kamu gelapkan. Mendengar kata polisi,
Mas Aris seperti kehilangan akal sehatnya. Ia menerjangku, menyeretku menuju gudang belakang tempat aku pingsan tempo hari. Ia mengunciku dari luar, mengabaikan teriakanku. Di dalam kegelapan itu, aku hanya bisa berdoa. Aku takut akan nyawa ibuku, tapi aku juga tahu bahwa jika aku terus bertahan di sini, kami berdua akan tetap hancur. Tiba-tiba, terdengar suara keributan besar dari ruang depan. Suara sirine polisi meraung-raung, memecah kesunyian malam di kawasan elit itu. Aku mendengar suara Mas Aris yang berteriak marah, suara barang-barang pecah, dan tangisan histeris Siska. Tak lama kemudian, pintu gudang didobrak paksa. Seorang petugas polisi dan seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa berdiri di sana. Pria itu adalah pengacara keluarga mendiang istri Mas Aris. Ia menatapku dengan tatapan iba. "Kamu aman sekarang, Nak. Terima kasih sudah berani membuka tabir kegelapan pria ini." Saat aku dibawa keluar rumah, aku melihat Mas Aris sedang diborgol. Ia terus memaki. Wajahnya yang dulu tampak berwibawa, kini terlihat begitu rendah dan menjijikan. Siska dan Kevin hanya bisa terdiam lemas, kehilangan semua kesombongan mereka dalam sekejap. Aku keluar dari rumah mewah itu tanpa membawa satupun perhiasan atau baju mahal yang pernah ia berikan. Aku keluar hanya dengan harga diri yang mulai kutata kembali. Aku melangkah keluar dari gerbang tinggi itu dengan kaki telanjang, membiarkan aspal dingin menyentuh kulitku. Tidak ada rasa sesal sedikit pun saat aku meninggalkan kemewahan yang ternyata hanyalah sebuah fatamorgana. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menghirup udara dengan lega, tanpa ada rasa sesak yang menghimpit dada. Setelah badai itu berlalu, hidupku memang tidak langsung menjadi mudah. Mas Aris kini mendekam di penjara atas kasus penggelapan aset dan serangkaian kekerasan dalam rumah tangga. Rumah mewah itu disita, dan kedua anaknya yang dulu begitu sombong, kini harus merasakan pahitnya hidup tanpa perlindungan harta haram ayah mereka. Aku sendiri kembali ke rumah petaku yang dulu, bersama ibu yang syukurnya masih diberikan kesempatan hidup. Meskipun ibu sempat kecewa karena aku tidak lagi menjadi istri konglomerat, namun setelah ia tahu penderitaanku, ia menangis memelukku dan meminta maaf karena telah mendorongku ke dalam lubang neraka itu. Kini, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah yayasan bantuan hukum. Gajiku memang tidak seberapa, tidak cukup untuk membelikanku tas bermerek atau berlian. Tapi setiap rupiah yang aku terima memberikan ketenangan jiwa. Aku belajar bahwa rasa lapar di perut jauh lebih mudah disembuhkan daripada luka di dalam hati yang dihancurkan setiap hari. Dari kepahitan hidupku ini, aku ingin menitipkan pesan yang tulus untuk teman-teman yang sedang mendengarkan. Jangan silau oleh kemilau harta. Kemiskinan bukanlah aib, tapi kehilangan harga diri demi kekayaan adalah sebuah tragedi. Jangan pernah menganggap pernikahan sebagai jalan pintas untuk keluar dari kesulitan ekonomi tanpa mengenal siapa orang yang kamu pilih. Hargai dirimu sendiri. Jika seseorang memperlakukanmu seperti benda, bukan sebagai manusia, jangan bertahan hanya karena alasan materi. Tuhan selalu punya cara untuk memberimu rezeki yang lebih baik tanpa harus mengorbankan martabatmu. Keberanian adalah kunci. Seberat apapun belenggu yang mengikatmu, jangan pernah takut untuk bicara. Kebenaran mungkin butuh waktu untuk muncul, tapi ia selalu memiliki kekuatan untuk membebaskan mereka yang tertindas. Namaku Devi, usiaku 23 tahun. Aku pernah menjadi babu di rumah megah. Tapi kini aku adalah ratu di hidupku sendiri, meski hanya di dalam sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai kusam. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati adalah saat kamu bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut, dan bangun pagi dengan kepala yang tegak, karena tidak ada lagi yang bisa merendahkanmu. Terima kasih sudah mengikuti kisahku yang penuh air mata ini sampai akhir. Semoga pengalamanku bisa menjadi cermin bagi siapapun yang sedang berjuang di luar sana. Apakah kalian memiliki cerita serupa tentang perjuangan mempertahankan harga diri? Mari kita saling menguatkan di kolom komentar.